Halo semuanya, senang sekali malam hari ini kita bisa berkumpul lagi bertemu di Reva Fellowship ya, sekalipun lewat online, tapi saya percaya dimanapun kita berada, ada presence of God, ada hadirat Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita, dan hadirat di dalam hadirat Tuhan kita mau sama-sama terima apa yang Tuhan mau sampaikan dalam setiap kehidupan kita. Oke, mungkin kita sama-sama akan lihat, saya akan share slide-nya ya. Iya, sebentar. Ya, malam hari ini kita mau belajar tentang perfect time, tentang waktu yang sempurna ya. Karena kita ini kan di hidup ini ada di dalam kerangka waktu ya, dan semuanya ada di dalam waktu. Kita yang hidup di kota besar mungkin kadang-kadang merasa seperti waktu kayaknya cepet banget gitu ya. Kalau kita jalan-jalan gitu ya, dan kita ke desa, kita ke kampung gitu ya, sepertinya waktunya lama banget ya. Untuk dari pagi ke malam tuh lama gitu. Sedangkan kalau kita kerja dengan banyak kesibukan kita, waktu sepertinya cepat gitu ya. Bahkan mungkin kita udah ada di penghujung tahun ya. Sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2025 dan rasanya seperti kayaknya baru kemarin deh kita Natalan, kok ini udah mau Natalan lagi gitu ya. Jadi kita semua nih dalam hidup ini dikendalikan sama yang namanya waktu. Kita ada di yang namanya frame-nya waktu ya, dan termasuk doa-doa kita pun ada di dalam time frame-nya waktu ya. Jadi eh, doa kita itu kan semuanya tidak langsung yang tiba-tiba hari ini kita berdoa langsung ada jawaban gitu ya. Ternyata ada waktu-waktunya, ada waktu penggenapannya, ada waktu menuju kita mendapatkan jawaban doa itu. Nah, hari ini kita mau belajar lebih lagi tentang waktu yang sempurna supaya kita bisa melihat dari cara pandangnya Tuhan tentang waktu yang hari ini kita miliki. Nah, kita akan lihat dulu dalam Kejadian 1 ayat yang ke-1. Kejadian 1 ayat 1 dibilang gini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, pada mulanya Allah. Jadi pada mulanya ya, nggak ada apapun juga, cuma ada Tuhan dengan keberadaannya Dia ya. Jadi Dia itu tidak diciptakan. Dia adalah pencipta. Makanya dikatakan pada mulanya Dia, ya. Kemudian Dia menciptakan. Jadi Dia adalah creator. Ya, dia bukan yang diciptakan tapi dia yang menciptakan. Jadi sebelum semuanya ada, pada mulanya Dia. Kemudian Dia mulailah menciptakan langit dan bumi, ya. Di mana hari ini saudara dan saya kita ada di situ, langit dan bumi, ya. Nah, di dalam langit dan bumi ini ternyata ya kita itu dibuatkan hari sama Tuhan gitu ya. Dibuatkan waktu sama Tuhan. Jadi langit dan bumi ini ada di dalam kerangka waktu. Makanya ketika Tuhan juga menciptakan bumi ini, dia ciptakan ada hari pertama, hari kedua, ya hari ketiga, kemudian dia ciptakan benda-benda penerang supaya manusia nanti tahu ini siang, ini malam gitu ya Saudara. Jadi dikasih jamnya ya, jamnya Tuhan ya, jam yang Tuhan atur sendiri, ini siang, ini malam gitu ya Saudara. Nah, kita perlu lihat bahwa waktu itu adalah Tuhan yang ciptakan. Ya, jadi dia menciptakan waktu. Jadi kalau kita mau lihat di sini Tuhannya di mana? Ya Tuhannya di luar waktu, Saudara. Tuhannya tidak ada di dalam waktu yang dia ciptakan. Kenapa? Karena dia pencipta. Pada mulanya dia. Jadi waktu kita itu adalah ciptaannya dia. Langit dan bumi adalah ciptaannya dia. Dan hari ini kita ada di dalam langit dan bumi itu. Ya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang ini nih sebenarnya ya. Perfect time itu ngomongin apa? Kita mau sama-sama ngomongin tentang Kairos dan Kronos ya. Kairos dan Kronos. Mungkin kita sering kali mendengar kata-kata ini, istilah ini ya. Kairos tuh waktunya Tuhan, Kronos adalah waktunya kita. Nah tadi untuk Kejadian 1 ayat 1-nya saya coba gambarkan seperti ini ya saudara-saudara. Jadi Kronosnya kita itu ada di dalam Kairosnya Tuhan. Jadi gambaran besarnya Tuhan punya, kemudian
Hari ini kita ada di dalam Kronos. Nah, di dalam Kronos itu saya bikin garis ini saudara ya. Terus ada titik-titik kecil-kecil di situ ya. Titik-titik. Contohnya mungkin gini. Titik pertama saya lahir gitu ya. Titik kedua saya sekolah, lulus sekolah gitu. Titik ketiga saya bekerja, titik keempat saya menikah gitu ya. Titik kelima, titik keenam gitu. Jadi dalam waktu yang hari ini kita punya di bumi ini ya, kita ada di dalam Kronos dan di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 ya dikatakan to everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. Nah, ketika kita ada di bawah langit, ketika kita ada di bumi ini dan dikatakan untuk semuanya ada musimnya, ya. Dan musim itu Tuhan ciptakan untuk apa? Sebagai waktu untuk tujuannya Dia di dalam kehidupan kita. Ya, jadi hari ini saya nggak tahu kita lagi ada dalam season apa dalam kehidupan kita, tapi pastinya setiap season dalam kehidupan kita tuh nggak ada yang percuma-percuma Tuhan kasih gitu. Tuhan nggak iseng-iseng taruh kita, kok season dalam hidupku lagi seperti ini ya. For every season itu ada purpose-nya, ya, ada tujuannya. Ini kebenaran yang kita bisa dapatkan di Kronos yang hari ini kita punya. Kita punya waktu kita hari ini. Kita hidup mungkin ada yang 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Nah, ketika kita lihat Kronos kita hari ini, maka kita akan lihat aku telah melewati banyak musim dalam kehidupanku dan bukan hanya aku telah melewati banyak musim, setiap musim itu ternyata punya tujuannya. Punya tujuannya siapa? Ya tujuannya Tuhan. Ya, for every purpose under heaven. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ini yang kita sering dengar ya dan kita sering hafalkan ya. Ayat hafalannya orang Kristen dibilang gini. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, di sini dibilang gini. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau kita lihat di sini nya-nya tuh nya-nya kecil loh, ya. N-nya tuh bukan besar ya. Jadi bukan kan kalau orang kita sering nyanyi waktunya Tuhan waktu yang terbaik gitu kan ya. Jadi ternyata dalam hidup ini Tuhan udah atur waktunya ya. Nya-nya tuh bukan waktunya Tuhan ya, tapi waktunya kita. Waktu yang berlaku untuk kehidupan kita hari ini. Seperti jam yang hari ini kita lihat misalnya jam malam ini adalah 19.46 misalnya gitu ya. Ini jamnya kita dan Tuhan janji dibilang gini, di dalam kronosnya kita, dia janji bahwa dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, nyanya kecil. Jadi untuk semuanya tuh indah Tuhan buat ya. Tapi next, bukan hanya semuanya indah sesuai dengan waktunya, tapi next dia bilang ini, bahkan ia memberi kekekalan dalam hati mereka. Nah, ini hal yang sering kali kita nggak ngerti. Dalam setiap tadi, a time for every purpose ya. Jadi ada season, ada waktu untuk setiap tujuan-tujuannya Tuhan. Ternyata di dalam setiap waktu kita ya itu mengandung dua, saudara-saudara. Ada Kronos, ada Kairos. Ya, ada waktunya kita, waktunya Tuhan. Indah pada waktunya. Semua yang kita alami ini indah pada waktunya. Ya. Tapi yang kita perlu sadar bukan hanya indah hari ini pada waktunya kita, tapi Tuhan memasukkan nilai kekekalan dalam apapun yang kita lewati. Makanya dikatakan gini, aku tidak memperhatikan yang kelihatan, karena yang kelihatan sementara, tapi yang tidak kelihatan, karena yang tidak kelihatan kekal. Artinya apa yang terjadi dalam hidup kita hari ini bukan hanya ngomongin yang kelihatan, bukan hanya ngomongin masalah yang hari ini kau lihat, orang yang nyebelin kita yang hari ini kita lihat, keterbatasan kita, kekurangan kita. Ternyata bukan hanya sekedar berbicara itu. Ada yang kekal, yang gak kelihatan mata, yang saat ini juga sedang terjadi, sedang berlaku dalam kehidupan. Yang ini dibilang, ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Nah, ngomongin indah pada waktunya ini, kalau kita lihat Pengkhotbah 3, ya saya bacakan sebentar ya. Bahasa Indonesianya, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit
langit ada waktunya gitu ya. Nah, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, dan terus-terus ada waktu menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Jadi semua tuh ada waktunya, tapi Tuhan bilang gini, Dia akan membuat semuanya indah. Pada apa? Pada waktu yang Dia sudah tetapkan buat kehidupan kita. Nah, tapi tadi Dia taruh bukan hanya waktunya indah, tapi ada kekekalan di situ. Pernah nggak sih Bapak Ibu bertanya kayak, hidupku nih sebenarnya sekarang nih lagi mau ngapain sih? Tuhan nih lagi mau bawa aku buat apa sih sebenarnya gitu ya. Pokoknya hari ini kita terima kebenarannya aja bahwa setiap waktu yang Tuhan sudah kasih buat kita itu indah. Ya. Sekalipun mungkin hari ini nggak masuk akal kita. Dan kan di sini juga dikatakan manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Pokoknya kita percaya aja bahwa setiap apapun yang kita lewati, ada yang kelihatan, ada yang nggak kelihatan. Ya. Ada waktunya kita, kerangka waktunya kita, ada kerangka waktunya Tuhan. Gitu. Nah, sekarang kita masuk lebih jauh ya. Nah, sekarang kita mulai berbicara tentang Kairos. Tadi kita berbicara tentang Kronos. Kronos berarti untuk dalam hidup ini ada waktunya untuk lahir, ada waktunya untuk mati, ada waktu tertawa, ada waktu untuk menangis ya. Ada waktu mungkin sekarang nih waktu-waktu mungkin ada yang lagi puncak-puncak karir gitu ya. Atau mungkin beberapa saudara-saudara di sini ada yang lagi, waduh saya udah pensiun nih gitu. Ada waktu lagi saya lagi nikmati waktu-waktu dengan keluarga, tapi mungkin ada juga beberapa yang gini, aduh saya lagi merasa sendiri karena keluarga saya udah, anak-anak saya udah punya keluarga masing-masing gitu ya, dan mereka sibuk dengan keluarga mereka masing-masing. Jadi kita semua punya waktu kita nih hari ini ya, dan Tuhan tadi bilang semuanya indah pada waktunya. Tapi yang malam hari ini kita mau lihat adalah ternyata kronos kita itu ada di dalam kairosnya Tuhan. Dan di dalam kairos itu bahasa yang Tuhan pakai itu adalah now, sekarang. Di dalam kronos kita akan melihat gini ya. Kayak misalnya ini jam ya. 19.51. Kita akan mulai lihat terlambat, kecepatan, atau tepat waktu. Itu ada di dalam kronos. Tapi di dalam kairos, itu nggak ada kerangka waktu itu, Bapak Ibu. Nggak ada kerangka waktu 19.51 ini nggak ada. Semuanya hanya ada di dalam istilahnya now. Ya. Sekarang, ini kita pelan-pelan ya, kita pelan-pelan kita berdoa. Saya juga waktu ngerenungin ini, waduh Tuhan, oke, bawa aku lebih dalam untuk ngerti ini nih gitu ya. Karena ternyata bahasanya Tuhan itu adalah bahasa waktunya Dia, kairosnya Dia. Contoh Markus 1 ayat 15, kita baca dulu ya. He said, Tuhan katakan the right time is now, here. Waktu yang tepatnya buat Tuhan itu sekarang, di sini nih. God's kingdom is very near. Change your heart and lives and believe the good news ya. Ayo berubah cara berpikirmu, percayalah kabar baik. Kenapa? Karena kerajaan Allah itu dekat. Dan waktunya itu kapan? Sekarang. Ketika orang berpikir kerajaan Allah itu nanti, ya, mereka bertanya kapan kerajaan Allah datang ya. Yesus kasih jawaban gini, sekarang ya. Jadi mereka bertanya sesuai dengan kerangka waktu mereka, kapan Tuhan? Sama seperti kita hari ini ketika kita berdoa, kita tanya sama Tuhan, kapan? Kapan Tuhan jawab doaku? Kapan Tuhan pulihkan keadaanku? Tapi buat Tuhan, Tuhan nggak ada kerangka waktu. Buat Tuhan saat ini, Dia sedang melakukannya untukmu. Dia sedang bekerja untukmu. The right time is now, here, dia katakan gitu ya. Oke, kita lihat lagi contoh-contohnya ya. Kita lihat ayat-ayatnya dalam 2 Korintus 6 ayat 2. Dalam terjemahan barunya dikatakan ini. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, dia bilang apa? Waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Ya. Jadi Tuhan bilang gini, nanti pada waktu aku berkenan, aku akan dengarkan engkau. Pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Tapi kamu harus tahu bahwa sesungguhnya sekarang nih, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Hari
ini adalah hari penyelamatan itu. Ini ngomongin Kairos. Berbicara waktu ini, berbicara hari ini. Jadi kalau ditanya kapan? Sekarang. Ya. Kapan Tuhan berbicara dalam kehidupanmu? Ya sekarang. Kapan Tuhan bekerja? Ya sekarang. Waktu ini dan hari ini adalah hari perkenanan, hari penyelamatan yang Tuhan kerjakan buat kita gitu ya. Terus kita lihat dalam 2 Korintus 6 ayat 2-nya ini tadi. Tapi kita lihat TPT-nya ya. TPT bilang ini, for he says, I listened to you at the time of my favor and the day when you needed salvation. I came to you aid, so can't you see? Bisakah kamu melihat? Nah ini makanya, karena ini nggak kelihatan sama mata kita, Kairos itu kan tidak kelihatan, kekal, bener ya? Can't you see? Artinya gini, Tuhan akan bilang gini, kamu sadar nggak sih? Kamu tahu nggak sih? Bahwa sekarang itu adalah waktunya. Nah hari ini pun kita mungkin tadi saya bilang, kita pun belum sadar, kita pun belum ngerti gitu kan. Tapi Tuhan bilang ini, sekarang adalah waktunya. To respond to his favor. Now is the day of salvation. Sekarang waktunya ya. Oke, kita lihat lagi ayat yang lain. Nah, ini ayat yang kita sering baca nih. Ibrani 11 ayat 1. Bilang apa? Now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Now, ya. Kalau bahasa Indonesia kita hanya bilang iman adalah dasar dari segala sesuatu, tapi dalam bahasa Inggris ditambahkan ada kata depannya bilang now faith. Jadi iman itu iman hari ini nih. Jadi iman itu bukan iman kemarin. Kemarin aku udah doa kok. Ya. Kemarin aku udah percaya itu kok. Atau gini, iman nanti. Nanti deh kalau ada tanda-tanda aku percaya deh sama Tuhan. Nanti deh kalau keadaannya mulai berubah, wah itu tuh aku percaya Tuhan lagi bekerja tuh gitu ya. Saudara, iman itu ngomongin sekarang. Your response now. Ya, kenapa? Karena iman kita bekerja saat ini. Now faith. Ya, bukan iman kemarin, bukan iman besok gitu ya saudara. Iman yang sekarang. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Sekali lagi Tuhan ngomongin tentang now. Ya. Nah, Wahyu 12 ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, apa? Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Ya, Wahyu 12 ayat 10 ini kan ditulis oleh Yohanes ya. Di zaman Yohanes saat itu, ya dia mendengar suara dari sorga dan berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Ya. Orang-orang kalau sekarang masih mengartikan tentang akhir zaman, orang masih berpikir, oh tuh nanti, nanti, nanti. Saudara, sebenarnya Tuhan sudah bekerja dari hari itu. Hari ini pun Tuhan sedang bekerja. Amin. Tuhan pakai istilah sekarang. Ya. Nah ini lagi Lukas 17 ayat 20. Ya IRV. Ini some of the Pharisees asked Jesus, when will God's kingdom come? Ya. Jesus answered, God's kingdom is coming, but not in a way that you can see it. Jadi orang-orang Farisi tanya sama Yesus, jadi kapan kerajaan Allah itu datang? Yesus bilang gini, kerajaan Allah itu sedang datang. Ini saya suka nih saudara. Sedang datang. Bukan sudah, bukan akan, tapi sedang datang. Is coming. Ya, sama seperti waktu Tuhan bilang gini, for the kingdom of God is within you. Ya, kalau dalam bahasa TPT dia bilang ini, for the kingdom of God is already expanding within you. Sedang berkembang, sedang bertumbuh. Kerajaan Allah sedang diperbesar di dalammu. Saudara, kerajaan Allah diperbesar tuh bukan gereja tambah banyak, gereja tambah gede, bukan kayak gitu saudara. Kerajaan Allah yang diperbesar itu di mana? Di dalam saudara dan saya hari ini. Ketika gini, kemampuan kita untuk terima firman, percaya kita untuk terima firman semakin diperbesar. Nah itu tuh kerajaan Allah lagi diperbesar. Saudara jadi lebih sabar, saudara jadi lebih mengasihi, saudara jadi lebih bisa terima peace yang Tuhan kasih. Itu artinya kingdom of God is already expanding. Artinya apa? Saat ini sedang bekerja. Ya. Jadi ketika orang Farisi nanya kapan dia datang, kerajaan Allah datang, Yesus berkata gini, kerajaan Allah itu lagi datang, tapi tidak dengan cara yang kamu bisa lihat. Enggak seperti yang kamu coba untuk lihat hari ini. Karena mereka mau coba lihat bukti fisiknya, bukti nyatanya gitu ya. Oke, tapi enggak kelihatan. Satu contoh lagi saudara, Yohanes 11 ayat 25. Ketika
eh, Lazarus mati ya saudara ya. Lazarus mati dan Yesus ketemu dengan Marta dan Maria ya. Kemudian Yesus bilang sama Marta, ya dia akan bangkit gitu ya. Tetapi Marta bilang, ya aku tahu nanti dia akan bangkit nanti pada akhir zaman. Kami percaya kebangkitan orang mati. Tapi Yesus berkata gini, I am the resurrection and the life. Artinya apa? Saat ini. Aku saat ini adalah kebangkitan dan hidup. He that believe in me, though he were dead, yet shall he live. Sekalipun mereka mati, tapi mereka akan hidup. Dan hari itu Lazarus, Tuhan bilang hidup. Ya, bukan nanti, bukan suatu hari nanti. Aku hari ini datang memberikan kebangkitan dan hidup. Saudara, dari ayat-ayat yang tadi kita lihat, saya rindu hari ini kita belajar bahwa waktunya kita di pikiran kita yang kelihatan mata kita, kita mulai akan apa ya? Kita mulai bikin kerangka-kerangka waktu gitu ya. Ini 10 tahun mendatang, 5 tahun mendatang, ya 1 bulan ke depan. Kita mulai bikin kayak gitu tuh, kerangka-kerangka waktu kita. Dan kita mulai kotak-kotakan Tuhan di kerangka waktu kita. Padahal gini saudara, Tuhan itu mau kita percaya bahwa dia adalah Tuhan sekarang. Ya, artinya gini loh, dia itu bekerja saat ini. Dia bukan Tuhan yang sudah bekerja dulu, dia bekerja. Atau gini, oh nanti Tuhan bekerja nanti tuh. Ada kemuliaan Tuhan datang, banyak penuaian jiwa-jiwa. Saudara sebenarnya gini, pekerjaan Tuhan itu hari ini. Nah kita harus percaya pekerjaan Tuhan yang Tuhan lagi kerjakan dalam kehidupan kita nih hari ini. Ya. Supaya kita nggak bilang gini kayak, ya dulu dahsyat sih. Dulu bahasanya orang Kristennya, dulu aku cinta mula-mula sama Tuhan gitu ya misalnya. Lah sekarang apa? Padahal sebenarnya cinta mula-mula itu bukan kayak ngomongin orang lagi pacaran, saudara sebenarnya gitu ya. Cinta mula-mula itu berbicara tentang Tuhan yang selalu ada di tempat yang pertama dalam kehidupan kita gitu ya. Jadi kita tuh kadang-kadang mengkotak-kotakan dengan waktu. Dulu waktu saya masih semangat-semangat pelayanan, Pak, gitu ya. Dulu. Atau mungkin kita mulai berkata nanti. Saudara, biarlah kita menerima kebenaran yang sederhana aja. Bahwa Tuhan ini lagi bekerja sekarang nih buat kehidupan kita. Sekalipun yang kita lihat hari ini belum ada perubahan. Sekalipun sepertinya hari ini kita lihat kok belum ada jawaban ya, kok keadaanku gini-gini terus ya gitu ya. Tapi tahu nggak bahwa Tuhan tuh lagi bekerja sekarang. Firman-Nya dia berikan kapan? Sekarang. Kan ada ayat yang bilang ini, Tuhan itu kasih kita yang baru setiap pagi. Benar nggak saudara? Kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Artinya gini, Tuhan nggak pernah kasih kita makanan yang kemarin. Tuhan mau semua yang segar. Bahkan malam hari ini pun sesuatu yang segar yang Tuhan mau kasih. Besok pun Tuhan akan kasih sesuatu yang segar buat kita. Jadi perjalanan kita untuk mengenal Tuhan, untuk intim sama Tuhan, itu bukan perjalanan dalam waktu-waktu tertentu gitu loh saudara. Tapi setiap hari itu akan jadi penting buat kita. Kenapa? Karena kita tahu setiap hari Tuhan sedang bekerja bagi kita. Abraham waktu dia persembahin Ishak gitu ya. Dia lihat korban penggantinya, Allah sebagai penyedianya di mana di atas gunung. Benar nggak saudara? Ya, ada Abraham itu 3 hari naik katanya ke atas gunung. Artinya gini, ketika dia mau mulai jalan gitu ya, dia nggak lihat Tuhan bekerja apa-apa. 3 hari kemudian di atas gunung, baru dia lihat, ada korban pengganti. Saya mau tanya sama saudara, kira-kira domba penggantinya itu tiba-tiba naik di atas gunung, tiba-tiba Tuhan simsalabim, tring jadi domba pengganti, atau domba penggantinya tuh udah memang Tuhan siapkan untuk naik gunung juga. Pasti kan domba itu naik juga, saudara. Cuma naik mungkin kalau sisi ini gunung gitu ya. Abraham naik dari sisi yang sini, dombanya naik dari sisi sini. Jadi Abraham nggak lihat. Tapi ketika Abraham naik dari satu sisi, domba ini juga lagi naik. Sama seperti hari ini ketika saudara berpikir Tuhan nggak kerja, Pak, nanti mungkin Tuhan jawab doaku. Saudara, hari ini Tuhan lagi bekerja loh untuk kehidupanmu. Ya. Menyadari hal ini, kita akan selalu bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan sedang melakukan sesuatu dalam kehidupan kita hari ini. Sekalipun di dalam pemikiran yang pikiran jasmani kita nggak
bisa ngerti. Karena dalam kairos, saudara, Tuhan nggak kotak-kotakin waktu. Ketika dia berkata sudah selesai, saudara, di atas kayu salib. Bukan dia bilang gini, ntar ya, tunggu ya, aku selesaiin buat kamu ya. Aku cari caranya dulu deh. Aduh, bingung juga nih aku. Ya, jawab doa kamu nih. Kayaknya masalah kamu belum pernah ada nih sebelumnya gitu misalnya. Dia udah selesai. Ya. Cuma hari ini termanifestasi dalam waktu kita itu yang ada waktunya gitu loh, saudara. Tapi untuk Tuhan, pekerjaannya buat kita hari ini sudah selesai. Satu contoh lagi ya, saudara. Kita kan ntar lagi mau Natal gitu ya. Ketika malaikat-malaikat datang kepada gembala-gembala di padang, ya, mereka menjadi paduan suara yang indah di langit gitu ya, saudara. Dan kemudian dia bilang ini, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Apa yang dia katakan? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat dunia. Benar ya, saudara? Hari ini. Saudara, saya suka dengan kata-kata hari ini. Karena saat ini pun juga, ketika kita baca ayat itu, kita harusnya bisa bilang, hari ini telah lahir bagimu. Yesus bukan hanya di kandang domba Bethlehem 2000 tahun yang lalu. Hari ini, kembali aku ingat dia ada di dalam hatiku. Saudara, selalu kerangka waktunya Tuhan itu now. Jadi, menyadari akan hal ini, ketika kita menyadari kairosnya Tuhan, maka kita akan tahu bahwa tidak ada kata terlambat. Kayak tadi Maria dan Marta berpikir Tuhan Yesus terlambat. Oh, kamu telat, coba dari kemarin deh Tuhan kamu datang. Padahal gini, kebangkitannya Lazarus itu Tuhan sudah kerjakan dalam agendanya Tuhan, saudara. Cuma untuk menjadi nyata di dunianya Maria dan Marta, seakan-akan seolah-olah ada keterlambatan. Tidak ada kata terlambat karena dia sedang bekerja saat ini. Saat apa, saudara? Ketika saat ini saudara percaya meskipun tidak melihat. Sesimpel itu. Saudara kalau mau mengalami kairosnya Tuhan, saudara mau nggak percaya aja bahwa dia lagi lakukan saat ini. Jadi kairos itu bukan nungguin nanti-nanti, saudara. Nanti kita tunggu kairosnya Tuhan. Saudara, kairos Tuhan tuh saat ini. Saat ini kamu percaya nggak? Saat ini kamu terima nggak? Saat ini kamu bersepakat nggak dengan Tuhan gitu ya. Jadi bukan nungguin nanti. Jadi di dalam kairosnya Tuhan nggak ada kata terlambat gitu ya, saudara. Nggak ada kata-kata sesuai dengan waktu kita hari ini ya. Kita bisa bilang terlambat karena kita punya waktu kita hari ini. Ya. Contohnya saudara biasa tidur jam 10, tiba-tiba saudara tidur jam 11 ya, saudara bilang, "Waduh, telat nih tidurnya," gitu ya. Karena yang ada di dalam pikiranmu tidur itu jam 10 malam gitu misalnya. Tapi di dalam pikirannya Tuhan, Tuhan nggak punya kotak-kotak kerangka-kerangka waktu. Biarkan Tuhan terus bekerja malam ini melampaui waktu yang saudara biasa taruh Tuhan tuh di kotak ini. Nih Tuhan, nih kotaknya nih kerja di sini ya. Nanti kita bikin lagi kotak, nih Tuhan kerja di sini. Saudara, Tuhan mau bekerja melampaui itu. Kenapa? Karena kebenarannya hari ini dia sedang bekerja. Bahkan buat mungkin doa-doa yang belum saudara terpikirkan pun dia sedang kerjakan hari ini untuk kehidupanmu. Jawaban-jawaban doa yang saudara nggak pikirkan Tuhan sedang kerjakan. Karena di dalam kairos itu, di dalam alam yang kekal, di dalam alam yang tidak kelihatan, Tuhan itu sedang mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kita. Ya. Kenapa kita mau sama-sama malam hari ini merenungkan tentang waktu ini? Supaya kita percaya bahwa waktu kita yang kecil ini, saudara ya. Mungkin saya balik lagi ke slide yang tadi ya. Waktu kita yang pink ini, yang kecil ini nih, saudara. Waktu yang kita tahu, waktu yang kita lihat, waktu yang hari ini ada di jam tangan kita nih, ada di kalender kita nih, ya. Ternyata itu ada di dalam waktu besarnya Tuhan yang namanya Kairos. Dan di dalam Kairos nggak ada batasan. Saudara mau hari ini Tuhan bekerja tanpa batas? Amin. Kalau mungkin beberapa saudara yang lagi doain orang gitu ya. Aku doa misalnya buat keluargaku. Saudara, ketika saudara doa, Tuhan tuh lagi kerja di situ. Sekalipun nanti saudara lihat, kayaknya Tuhan belum bikin mujizat nih. Tuhan belum bekerja, Tuhan belum bergerak. Enggak, saudara. Ketika engkau berdoa, sesungguhnya kata Tuhan, sekarang ini hari penyelamatan. Sekarang ini waktunya ya. Tuhan mau hari ini kita percaya bahwa dia sedang bekerja saat ini untuk kehidupan kita. Ya.
Biar kita tidak membatasi Tuhan dengan kerangka waktu kita yang kecil, dengan kerangka waktu kita yang terbatas. Dia punya kerangka waktu yang tidak terbatas untuk menjawab doa-doamu. Dan saya berdoa hari ini, sekarang Tuhan sedang melakukan sesuatu. Saudara percaya bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu untuk doa-doamu saat ini? Yes, saat ini. Ya, kalau orang bilang ya 2 tahun lagi lihat, 3 tahun lagi lihat. Saudara enggak, saat ini saya mau kita percaya hari ini. Karena buat Tuhan tidak ada waktu. Ya, buat Tuhan ya dia terus mengerjakan sesuatu yang baik, yang terbaik untuk kita di dalam kekekalan. Cuma tadi kan dikatakan manusia tidak dapat memahami apa yang dikerjakan Tuhan dari awal sampai akhir. Ini loh tadi saudara ya. Kenapa manusia nggak bisa pahami, menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir? Karena manusia pakai kerangka waktunya dia untuk memahami pekerjaan Tuhan. Padahal Tuhan bekerja jauh lebih dari yang kita pikirkan. Makanya kita sering kali mungkin Bapak Ibu pernah dengar khotbah bahwa Yesus itu telah disalibkan ya bukan 2000 tahun yang lalu. Ketika Adam udah jatuh dalam dosa, manusia gagal, manusia nggak berdaya untuk menyelamatkan dirinya. Ternyata dikatakan gini, Yesus itu disalibkan before the foundation of this world. Yesus itu telah disalibkan sebelum bahkan bumi ini diciptakan, saudara. Kok bisa, Pak? Gitu ya. Cuma kan kejadiannya kapan? Yaitu dalam kerangka waktu kita. Tapi yang Tuhan kerjakan hari ini sebenarnya semua sudah selesai. Percaya ini, saudara, kita nggak akan bingung-bingung, kita nggak akan nanya-nanya sama Tuhan, Tuhan jawab doaku nggak sih? Tuhan bikin masa depanku nggak sih? Saudara, Tuhan udah kerjakan semuanya buat engkau. Masalahnya hari ini mau percaya apa enggak? Mau terima atau enggak? Itu aja gitu ya. Jadi biarlah kita hidup di dalam kairosnya Tuhan. Kairos bukan lagi nunggu-nunggu nanti. Kairosnya sekarang. Amin. Mungkin ini cara berpikir yang mulai mulai kita ya kita ubah gitu loh saudara. Bukan nungguin suatu hari nanti ketika Tuhan jawab doaku, suatu hari nanti ketika pemulihan terjadi. Saudara biarlah semua itu terjadi hari ini. Biarlah perubahan yang kau lakukan hari ini. Ya, imanmu hari ini. Ya. Kalau saudara mau worship sama Tuhan, nyembah Tuhan sekarang. Ya, bukan nanti kalau aku dijawab doanya pasti, aku worshipnya mungkin udah dahsyat banget tuh gitu. Coba worship yang dahsyatnya sekarang gitu loh. Jangan tunggu nanti. Karena Tuhannya lagi kerja tuh sekarang, bukan nanti gitu ya. Nanti kalau aku dipakai jadi hamba Tuhan ke bangsa-bangsa luar biasa, waduh, aku akan habis-habisan buat Tuhan. Saudara, kenapa nggak sekarang aja habis-habisan buat Tuhan ya? Ketika mungkin engkau hanya melayani kayak Daud 2-3 ekor dombamu, ya udah habis-habisan sekarang gitu loh. Jangan tunggu nanti kalau Tuhan jawab ya buat keluargaku, aku akan lakukan ini, aku akan memberi ini, memberi itu. Sekarang lakukan. Amin. Kenapa? Karena di dalam dunianya Tuhan, Kairos itu hari ini. Hari ini adalah hari yang engkau nantikan itu. Hari jawaban doamu. Hari di mana Tuhan sedang bekerja untuk kehidupan. Saya berdoa malam hari ini. Ya mungkin gini, saudara. Ini kan ya kita udah biasa kerangka berpikir kita kronos, saudara. Tiba-tiba kita harus berpikir Kairos tuh kayaknya memang gak mudah. Ya kayak tadi Marta lah. Marta akhirnya debat kan sama Yesus kan. Gimana gitu ya. Ya nanti aku percaya nanti gitu ya. Tuhan bilang sekarang aku ini I am. I am itu kan bukan I was ya, bukan I will. Sekarang aku yang sekarang adalah kebangkitan dan hidup. Amin. Ya mungkin di sini ini perdebatan Saudara. Makanya kenapa Tuhan ajar kita untuk percaya, bukan mengerti. Karena otak kita, kronos kita ini terbatas untuk mengerti kairos Tuhan yang gede. Dan kuncinya, pintunya cuma percaya. Jadi malam ini percaya aja. Doa-doamu Tuhan sudah jawab. Percaya saja bahwa apa yang saudara rindukan masa depanmu itu hari ini Tuhan sudah kerjakan untuk kehidupan. Amin. Kita berdoa ya buat firman Tuhan ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman-Mu malam hari ini. Tuhan, thank you. Buat beberapa daripada kami yang malam hari ini hadir dalam Zoom ini, Tuhan, kami percaya tidak satu kebetulan, Tuhan. Yes.
Mungkin kami ada di dalam penantian kami untuk jawaban doa kami. Mungkin kami ada di dalam pertanyaan kami, Tuhan. Atau mungkin saat ini kami ada di dalam kebingungan kami. Tapi biarlah kami percaya. Dan percaya itu enggak karena kami ngerti. Ya karena kami memutuskan untuk percaya bahwa hari ini Tuhan sedang bekerja untuk kebaikan dalam kehidupan kami. Hari ini Engkau sedang mengerjakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Kami mau percaya bahwa Engkau tidak pernah terlambat. Kami mau percaya bahwa Engkau tidak pernah gagal. Engkau tidak pernah iseng-iseng untuk kehidupan kami. Kami ada di dalam Your perfect plan, Tuhan. Hidup kami ada di dalam Kairos-Mu, Tuhan. Waktu ini, saat ini, tahun ini, musim ini adalah kami ada di dalam Kairos-nya Tuhan yang sempurna. Dan kami mau terus hidup dalam iman. Kami mau terus hidupi hari ini untuk selalu merespon kepada Tuhan, untuk nggak tunggu-tunggu nanti Tuhan, untuk nggak tawar-tawar sama Tuhan. Biar kami semua punya big yes untuk saat ini, untuk Engkau lakukan sesuatu dalam kehidupan kami. Bekerjalah Tuhan, lakukan lebih dari yang kami bisa pikirkan, lakukan lebih dari semua keterbatasan kami. Aku berdoa Tuhan, ada mujizat Tuhan yang sedang terjadi malam hari ini di dalam setiap kehidupan kami. Mujizat yang mungkin kami tidak terpikirkan dengan pikiran kami. Tapi malam hari ini, Engkau sedang mengerjakannya bagi kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin.